Dasar tukang pel kampung. Jangan pernah mimpi bisa duduk sama orang sekelas aku. Suara tawa meledak di ruangan mewah itu. Di hadapan banyak mata, seorang pria muda dengan seragam lusuh berdiri kaku, menahan luka yang tak terlihat. Hatinya tercabik, tapi bibirnya tetap diam. Ia dicaci, dihina, diremehkan, tanpa tahu. Pria itu sedang menyembunyikan rahasia yang akan membungkam semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana kantor PT Mandala Gema Teknologi masih seperti biasa. Gedung 10 lantai yang berdiri kokoh di pusat kota dipenuhi hiruk-pikuk karyawan yang sibuk dengan rutinitas mereka. Lantai marmer berkilau, lift berlalu lalang membawa staf dari divisi satu ke divisi lain, dan aroma kopi dari pantry menciptakan kenyamanan tersendiri. Namun ada satu sosok yang tidak mencolok, justru menjadi pusat perhatian diam-diam. Seorang pria muda mengenakan seragam cleaning service berwarna biru dongker, membawa ember dan pel, terlihat mengepel dengan tekun di lobi lantai dasar. Namanya Bayu. Usianya sekitar 28 tahun. Wajahnya bersih dan tampan, tapi tak banyak yang peduli. "Heh, itu OB baru ya? Ganteng sih, tapi sayang, tukang pel," bisik seorang staf wanita dengan tawa kecil. Temannya mengangguk sambil menatap dari kejauhan. "Iya, kasihan amat. Padahal kalau kerja kantoran mungkin bisa laku tuh." Bayu hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Ia tidak marah. Ia justru tenang. Karena memang begitulah tujuan awalnya datang. Tidak banyak yang tahu, pria dengan seragam lusuh itu sebenarnya adalah pemilik sah PT Mandala Gema Teknologi. Perusahaan itu baru saja diwariskan oleh ayahnya, seorang pengusaha besar yang kini menetap di luar negeri. Bayu memilih datang dengan menyamar. Ia ingin tahu siapa yang bekerja dengan hati, siapa yang menghargai manusia tanpa melihat jabatan, dan siapa yang menilai dari sepatu dan dasi. Ia sedang mencari satu hal penting, ketulusan. Dan tepat saat ia mulai mengepel lantai di dekat meja resepsionis, datanglah suara yang menggema di seluruh ruangan. "Hei, kamu! Jangan pel bagian sini. Itu area bersih. Sana, ke pojok aja." Seorang wanita dengan gaya mewah mengenakan blazer putih dan rok pensil hitam melangkah dengan sepatu hak tinggi yang mengilap. Namanya Sinta. Sekretaris Direktur Utama, terkenal dengan sikapnya yang tajam dan pilih-pilih dalam bergaul. Tatapannya menusuk, seolah Bayu adalah sampah yang mengganggu keindahan kantor. "Maaf, Mbak. Saya belum tahu area mana saja yang harus dibersihkan," jawab Bayu sopan sambil menunduk. Sinta mendengus. "Kalau nggak tahu, tanya dong. Jangan asal kerja. Jangan sampai bikin reputasi kantor ini jatuh cuma karena kamu. Ngerti?" Bayu hanya mengangguk. Dalam hatinya ia mencatat sikap Sinta, bukan dengan marah, tapi dengan rasa penasaran. Apakah wanita secantik dan sepintar itu bisa berubah kalau tahu siapa dirinya yang sebenarnya? Di kantin kantor, saat jam istirahat, Bayu duduk sendiri sambil makan nasi bungkus. Tidak ada yang menyapanya, kecuali seorang OB senior bernama Bu Lastri. Wanita parubaya itu duduk di sebelahnya dan menepuk bahunya. "Mas Bayu semangat ya. Jangan dipikirin kata orang. Banyak yang sombong karena belum lihat dunia." Bayu tersenyum, menatap Ibu Lastri dengan hangat. "Iya, Bu. Kadang dari tempat rendah kita bisa lihat mana yang benar-benar tinggi." Dan ketika hari itu berakhir, tangan Bayu mulai kapalan karena menggenggam gagang pel seharian. Tapi hatinya tetap tenang. Ia tahu misi kecilnya baru saja dimulai. Di lantai 10, kursi Direktur Utama masih kosong. Tidak lama lagi, kursi itu akan ditempati oleh orang yang tak disangka. Bukan pria bersetelan mahal dan mobil mewah, tapi oleh pria yang hari ini membawa ember dan pel dengan ketulusan. Dunia kantor itu belum tahu bahwa sang cleaning service sebenarnya adalah bos mereka semua. Sementara itu, di balik meja kaca ruangan direksi, Sinta bersandar santai, sibuk dengan kalender digital dan laporan mingguan. Ia bahkan tidak tahu, pria yang tadi ia hina, perlahan-lahan akan mengguncang seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rutinitas yang tak banyak berubah. Bayu tetap datang lebih awal dari karyawan lain, membersihkan lantai sebelum jam kerja dimulai. Ia tahu jadwal lift,
Siapa yang paling suka datang terlambat? Dan siapa yang selalu membawa kopi 2 gelas untuk dinikmati sendiri? Ia mengamati, mendengar, mencatat, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami manusia. Dan dari semua yang diamatinya, satu nama selalu menarik perhatiannya, Sinta. Sekretaris direktur yang ambisius, pandai bicara, dan sangat memperhatikan penampilan. Tiap hari, langkah kakinya di lorong lantai 5 sudah seperti alarm bagi para staf. Semua menoleh, sebagian menganggumi, sebagian hanya berpura-pura tersenyum. Bayu melihat semuanya dari sudut berbeda. Ia tidak membenci, tapi ingin mengenal lebih dalam. Di balik sikap sombong itu, apakah ada hati yang bisa disentuh? Sore itu, setelah membersihkan lantai pantry lantai 3, Bayu membeli sesuatu di warung kecil dekat halte. Ia kembali ke kantor membawa sebuah bunga plastik warna merah muda, dililit plastik bening. Bukan bunga mahal, bukan juga hadiah mewah. Tapi di balik kesederhanaannya, ada maksud tulus. Esok paginya, tepat saat jam kantor belum dimulai, Bayu berdiri di depan pintu ruang direktur. Ia mengetuk pelan. Tok tok tok. Masuk. Suara Sinta terdengar datar dari dalam. Bayu membuka pintu perlahan. Ia masuk sambil memegang bunga plastik di tangannya. Permisi, Mbak Sinta, ucapnya sopan. Sinta mengangkat alis. Lantai aku udah bersih, kan? Kamu ngapain kesini? Bayu menunduk sedikit, lalu menyodorkan bunga itu. Saya cuma mau kasih ini. Nggak mahal, tapi nggak layu. Kayak harapan saya, semoga bisa kenal Mbak lebih dekat. Suasana hening sesaat. Sinta menatap bunga itu, lalu tertawa. Bukan tawa ringan, tapi tawa yang menyakitkan. Haha, astaga, kamu serius? Ia menahan perutnya. Kamu pikir aku mau pacaran sama OB? Ini lucu banget. Beberapa staf yang lewat menoleh ke dalam ruangan, heran mendengar suara keras itu. Bayu hanya berdiri diam. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya jelas terluka. Tapi ia tidak marah. Sinta melanjutkan, dengan suara masih penuh tawa, kamu tuh sadar nggak? Aku ini sekretaris direktur. Kamu? OB. Kita beda dunia. Mau kasih bunga juga yang bener dong, jangan plastik. Ia lalu meletakkan bunga itu di atas meja tisu, dan dengan senyum meremehkan menyodorkan tempat sampah kecil. Buang aja sekalian. Bayu menarik napas. Saya tahu saya cuma OB. Tapi saya pikir, cinta nggak pernah milih seragam. Cuma manusia yang suka membedakan. Ia membungkuk ringan, lalu berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. Di tangannya, bunga plastik itu tetap ia genggam. Ia tak jadi membuangnya. Sementara itu, Sinta memandang bunga itu beberapa lama. Ia sempat ingin melemparnya, tapi tangannya terhenti. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan karena bunga itu, tapi karena tatapan Bayu yang tak marah sama sekali, hanya sedih. Namun egonya menepis rasa aneh itu. Ah, OB tetap OB, gumamnya, berusaha menepis bayangan Bayu dari pikirannya. Di pantry, Bayu duduk sendirian. Beberapa cleaning service menyapanya dengan ramah. Mas Bayu sabar banget ya, kata Pak Rudi, OB senior sambil menepuk bahunya. Bayu tersenyum. Saya nggak cari jawaban cepat, Pak. Saya cuma pengen tahu siapa yang bisa hargai hati, bukan jabatan. Sementara itu, di ruang direksi, Sinta masih menatap bunga plastik itu. Ia tak sadar bahwa hari itu adalah awal dari perubahannya. Perubahan yang akan dipaksa datang oleh sebuah kejutan besar. Karena sebentar lagi, kursi tertinggi di kantor itu akan terisi. Dan dunia Sinta akan jungkir balik. Pagi itu, suasana kantor PT Mandala Gema Teknologi berbeda dari biasanya. Biasanya hanya terdengar suara touch keyboard dan obrolan ringan di pantry. Namun hari ini hampir setiap lantai dipenuhi bisik-bisik. Dari staf junior hingga kepala divisi, semuanya membicarakan satu hal yang sama. Katanya bos utama perusahaan bakal datang minggu ini. Yang muda itu? Yang ganteng dan super kaya? Iya, yang warisi perusahaan dari ayahnya tahun lalu. Tapi belum pernah muncul ke kantor pusat. Email dari HRD baru saja terkirim ke seluruh karyawan. Pemilik utama PT Mandala Gema Teknologi, Bapak Bayu Mahardika, akan berkunjung langsung ke kantor pusat besok pagi.
Mohon seluruh divisi bersiap. Suasana langsung berubah. Staf mulai mengecek penampilan, meja-meja dirapikan, bahkan tanaman plastik di dekat lift disemprot pengharum ruangan. Semua ingin tampil sempurna di depan sosok yang selama ini hanya jadi legenda internal. Di ruangannya, Sinta terlihat sibuk setengah panik. Bukan karena tumpukan laporan, tapi karena penampilan. Ia memulas lipstik tipis, menyisir rambutnya berkali-kali, bahkan memanggil hairstylist yang biasa ia pakai untuk acara formal. Ia mengenakan blus putih gading dan rok pensil yang mempertegas siluet rampingnya. Ini kesempatan. Kalau berhasil bikin bos terkesan, bukan cuma naik jabatan, siapa tahu bisa jadi nyonya direktur. Bisiknya pada diri sendiri. Sinta belum tahu rupa bos baru yang katanya muda dan karismatik itu. Tapi ia tahu satu hal. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Ia berlatih senyum manis di depan cermin. Latihan anggun menunduk. Semua demi kesan pertama yang sempurna. Di sisi lain kantor, Bayu sedang mengepel lantai ruang arsip. Ia menyimak hiruk-pikuk itu sambil tersenyum kecil. Beberapa OB membicarakan hal yang sama. Mas Bayu udah dengar? Bos utama kita mau datang. Bayu mengangguk pelan. Wah, iya ya. Hebat dong. Hebat apanya? Mas, kita semua deg-degan. Katanya orangnya tegas dan bisa baca karakter orang dari tatapan. Bayu menahan tawa. Dalam hatinya, ia bergumam, pantas bisa baca karakter orang, karena memang akulah orangnya. Ya, Bayu Mahardika, cleaning service yang selama sebulan ini bekerja diam-diam, adalah pemilik sah perusahaan itu. Ia sudah memantau siapa yang tulus bekerja dan siapa yang hanya pandai menjilat. Tepat pukul 10 pagi, lantai 5 mendadak sibuk. Proyektor disiapkan, ruang rapat besar dirapikan, dan kursi disusun seperti acara resmi. Di layar LCD besar terpampang tulisan, "Selamat datang, Bapak Bayu Mahardika." Sinta berdiri di samping layar, menenteng laptop dan pointer. Ia sudah menyiapkan slide tentang pencapaian divisi direktur. Ia yakin, jika diberi kesempatan bicara, ia akan mencuri perhatian. Dan saat itu, Bayu lewat di depannya sambil mendorong keranjang pel. Ia menoleh sekilas dan tersenyum simpul. Sinta menatap balik dengan tatapan heran. Apa sih yang ditertawakan OB kampung ini? Ia mendengus dan membalikkan badan. Tak tahu bahwa senyuman yang ia remehkan itu adalah milik pria yang sebentar lagi akan duduk di kursi tertinggi ruang rapat. Hari itu, segala topeng akan jatuh. Segala anggapan akan pecah. Dan dunia yang Sinta bangun dengan mimpi jadi nyonya direktur akan terbalik dalam satu kedipan mata. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi buta, suasana kantor PT Mandala Gema Teknologi sudah seperti sarang lebah. Semua orang tampak lebih rapi dari biasanya. Meja-meja bersih, lampu dipastikan menyala sempurna. Bahkan karpet di lorong disikat 2 kali agar tidak ada debu mengganggu. Di ruang make-up darurat yang dibuat di toilet wanita, Sinta berdiri di depan cermin besar. Kali ini ia mengenakan blazer putih elegan, sepatu hak tinggi yang baru ia beli semalam, dan parfum paling mahal dalam koleksinya. Ia tak ingin ada celah sedikit pun. Aku harus tampil luar biasa. Ini momenku, gumamnya sambil mengatur poni dengan jari. Sementara itu, di lantai paling atas, ruang rapat utama mulai dipenuhi kepala divisi dan staf pilihan dari berbagai departemen. Kursi tersusun rapi. Proyektor menyala menampilkan sambutan digital. Selamat datang, Bapak Bayu Mahardika. Di sisi kiri ruangan, Sinta berdiri percaya diri dengan pointer di tangan. Ia melirik layar laptop dan mempersiapkan narasi. Dalam hati, ia membayangkan momen dramatis saat dirinya dipuji sang bos baru karena kecerdasan dan kontribusinya. Pukul 9.30, pintu utama terbuka. Semua kepala spontan menoleh. 2 pria berbaju hitam masuk lebih dulu, membuka jalan bagi seorang pria muda berjas biru tua dengan postur tegap, rambut tersisir rapi, dan langkah mantap. Dia adalah Bayu. Namun bukan Bayu si cleaning service yang membawa pel dan ember. Kini dia berdiri sebagai Bayu Mahardika, pemilik tunggal perusahaan, pria yang selama ini mereka tunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya tenang, penuh wibawa, dan sorot matanya tajam namun bersahabat. Beberapa kepala divisi membungkuk spontan. Selamat pagi, Pak Bayu. Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri, ucap Direktur Utama dengan suara gemetar. Bayu mengangguk ramah.
Pagi semuanya. Maaf saya datang mendadak. Tapi saya ingin melihat langsung kondisi kantor ini. Dari bawah. Mata Sinta membelalak. Nafasnya tercekat. Seluruh tubuhnya kaku seperti patung lilin. Itu Bayu. Pria yang beberapa hari lalu ia hina, yang ia tertawakan karena memberi bunga plastik. Kini berdiri di depan semua orang sebagai bos tertinggi. Tangannya gemetar, bibirnya terbuka tanpa suara. Seluruh kepercayaan diri yang ia bangun selama bertahun-tahun, runtuh dalam sekejap. Bayu menatap Sinta sejenak. Tatapan yang tenang, namun mengandung luka yang tak perlu dijelaskan. Ia tidak berkata apa-apa, karena diamnya saja sudah cukup untuk membuat Sinta ingin menghilang dari ruangan itu. Setelah sambutan singkat dari para direktur, Bayu berdiri dan mulai berbicara. Saya menyamar sebagai cleaning service bukan untuk bermain-main, ucapnya tegas. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri siapa saja di antara kita yang bekerja dengan hati. Siapa yang menghargai setiap manusia, dan siapa yang memandang rendahannya karena seragamnya berbeda. Ruangan hening. Tidak ada yang bergerak. Sinta masih berdiri membatu, matanya mulai berkaca-kaca. Perusahaan ini tidak dibangun oleh satu orang hebat, lanjut Bayu, tapi oleh ribuan tangan, dari direktur hingga petugas kebersihan. Seketika semua hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan. Namun Sinta tak bisa bergerak. Di dadanya, bukan tepuk tangan yang terdengar, tapi gema dari setiap kata Bayu yang menusuk seperti pisau. Bayu berjalan keluar ruang rapat. Saat melewati Sinta, ia berhenti sejenak. Terima kasih atas bunga plastiknya waktu itu, Mbak Sinta. Saya masih menyimpannya. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Sinta yang kini hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur. Dunia yang ia banggakan, kini runtuh oleh kebenaran yang ia remehkan. Setelah pertemuan resmi itu selesai, kantor terasa sunyi meski puluhan orang masih lalu lalang di koridor. Suara pintu tertutup, bisik-bisik pelan, dan langkah kaki terdengar seperti gema dalam ruang kosong. Semua karyawan kembali ke meja kerja masing-masing, tapi tak satu pun dari mereka bisa benar-benar fokus. Kepala mereka penuh dengan satu nama, Bayu Mahardika. Dan dari semua orang di kantor itu, satu orang yang paling terpukul adalah Sinta. Ia duduk di balik meja kacanya dengan tangan masih gemetar. Pandangannya kosong, wajahnya pucat, dan hatinya tak tahu harus menyusun rasa dari mana lebih dulu. Malu? Kaget? Hancur? Ia mengingat semua perlakuannya pada Bayu, saat membentaknya karena air pel tumpah, saat menyuruhnya membersihkan ruangan yang sudah bersih, bahkan saat menertawakannya karena memberi bunga plastik. Sekarang ia tahu pria yang ia hina adalah bos yang telah ia tunggu-tunggu. Menjelang sore, Sinta berjalan pelan menuju lantai 5. Langkahnya berat. Setiap anak tangga seperti membawa beban dari semua kata-kata buruk yang pernah ia ucapkan. Di depan pintu kaca besar bertuliskan Direktur Utama, ia berhenti. Tangannya sempat ragu, tapi akhirnya ia mengetuk. Tok-tok. Dari dalam terdengar suara tenang, masuk. Sinta membuka pintu perlahan. Bayu sedang duduk membaca dokumen. Ia mengenakan kemeja putih dan dasi biru tua. Tak ada pel, tak ada ember. Hanya pria dengan wibawa seorang pemimpin sejati. Bayu mengangkat kepala. Tatapannya bertemu mata Sinta. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya tatapan tenang yang terasa menusuk. Sinta menelan ludah. Ia berjalan pelan mendekat lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Bayu, saya cuma mau bilang maaf. Saya benar-benar minta maaf. Dulu saya nggak tahu siapa bapak sebenarnya. Bayu tidak menjawab seketika. Ia memandangi Sinta lama, lalu berdiri dari kursinya. Maaf bukan karena kamu nggak tahu saya ini siapa, Sinta. Ucapnya pelan namun tegas. Tapi karena kamu pernah merendahkan orang lain hanya karena seragamnya. Ucapan itu menghantam Sinta seperti angin dingin di dada yang terbuka. Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah Bayu lagi. Saya bisa terima kalau seseorang gak mengenal saya, lanjut Bayu. Tapi saya kecewa saat seseorang menginjak harga diri orang lain hanya karena mereka terlihat kecil di matanya. Sinta menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya benar-benar kecil. Saya malu, Pak, bisiknya lirih. Bayu menarik napas.
Ia memandang keluar jendela lalu berkata, "Saya berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Bukan karena saya ingin kamu menderita, tapi karena dunia ini lebih baik kalau manusia berhenti menilai dari apa yang mereka lihat." Sinta mengangguk cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia membungkuk pelan, lalu berbalik meninggalkan ruangan dengan langkah pelan dan kepala tertunduk. Saat pintu tertutup kembali, Bayu duduk. Ia tidak marah. Ia hanya kecewa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kadang rasa malu bisa lebih dalam dari hukuman apapun. Dan sore itu, di balik meja eksekutif, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Semoga dia berubah. Bukan karena takut, tapi karena sadar." Senin pagi kembali datang, membawa semangat baru bagi sebagian besar karyawan PT Mandala Gema Teknologi. Namun, tak semua orang bisa menyambutnya dengan kepala tegak. Sejak pertemuan besar itu, Sinta tak lagi menjadi pusat perhatian yang dielu-elukan seperti dulu. Ia masih datang tepat waktu, masih berpakaian rapi, namun langkahnya tak lagi penuh percaya diri. Bisik-bisik mulai muncul. Bukan lagi tentang bos baru yang misterius, tapi tentang wanita yang dulu menertawakan tukang pel, dan ternyata telah mempermalukan dirinya sendiri. Bener nggak sih? Katanya Sinta pernah hina Pak Bayu pas nyamar jadi OB. Iya, katanya malah ketawa waktu dikasih bunga plastik. Dulu sih gayanya tinggi banget. Sekarang kok kelihatan redup ya? Obrolan itu menyebar seperti angin. Tak terdengar jelas, tapi terasa menusuk. Sinta mendengarnya di setiap lorong, setiap elevator, bahkan saat membuka grup WhatsApp divisi. Di sana, foto dirinya yang sedang tertawa di ruang direksi menyebar dengan caption yang menyindir. Kalau tahu OB itu bos, masih berani ketawa? Ia merasa asing di tempat yang dulu ia kuasai. Orang-orang yang dulu selalu menyapanya kini pura-pura tak melihat. Beberapa menunduk saat ia lewat, yang lain justru saling berbisik. Bahkan petugas kebersihan yang biasa ia abaikan, kini hanya menatapnya datar, tak lagi takut atau hormat. Pukul 11 siang, Sinta masuk ke pantry lantai 6, tempat biasa ia mengambil teh hangat. Ia tahu jam itu biasanya kosong. Tapi hari ini, langkah kakinya berat. Ia duduk di pojok pantry, membuka laci dan menyandarkan kepala di atas meja kecil. Tangisnya pecah. Diam-diam. Tertahan. Tapi jelas dari bahunya yang berguncang. "Aku bodoh, aku terlalu sombong," bisiknya lirih, menutup wajah dengan tangan. Semua ingatan kembali menghantam seperti badai. Bentakan pada Bayu karena sepatu terkena air pel. Tawa keras saat menerima bunga plastik. Tatapan mata Bayu yang tak membalas dendam, namun menyimpan luka dalam diam. Langkah kaki terdengar masuk ke pantry. Sinta buru-buru mengusap wajah, memperbaiki rambut, dan duduk tegak. Tapi matanya tetap sembab. Ternyata yang masuk adalah Bu Lastri. Cleaning service senior yang sudah bekerja di kantor itu lebih dari 20 tahun. Ia melihat Sinta, lalu tersenyum kecil. Ia duduk tanpa banyak bicara, lalu menuangkan air panas ke gelas plastik dan menyodorkannya ke depan Sinta. "Mbak Sinta nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Sinta mengangguk, meski jelas jawabannya tak sejalan. Bu Lastri menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Orang bisa berubah, Mbak. Tapi orang juga harus siap menghadapi bayang-bayang dari sikapnya dulu." Air mata Sinta jatuh lagi. "Saya malu, Bu. Saya kejam sama orang yang paling baik, saya malu banget." Bu Lastri menepuk punggung tangannya pelan. "Semua orang pernah salah, Mbak. Tapi nggak semua orang berani ngaku dan belajar dari salahnya. Mungkin ini waktunya." Hari itu, Sinta tidak kembali ke mejanya. Ia duduk lama di pantry. Di luar, kantor tetap sibuk. Tapi di dalam dirinya, badai sedang merobohkan tembok tinggi yang selama ini ia bangun. Sinta mulai melihat dirinya dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai sekretaris direktur yang dipuja banyak orang, tapi sebagai manusia yang sedang belajar menjadi lebih rendah hati. Hari-hari berlalu perlahan, membawa perubahan yang tak bisa dihindari. Di kantor PT Mandala Gema Teknologi, waktu berjalan seperti biasa. Rapat-rapat tetap digelar, laporan tetap disusun, dan target bulanan tetap dikejar. Tapi ada satu hal yang tak lagi sama. Sinta, wanita yang dulu dikenal angkuh dan selektif dalam bersikap itu kini mulai menunjukkan wajah berbeda. Ia datang ke kantor tanpa make up tebal,
tanpa parfum menyengat, dan tanpa langkah menggoda yang biasa membuat semua mata menoleh. Kini ia datang dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia mulai menyapa staf junior lebih dulu, menanyakan kabar OB dan resepsionis, bahkan sesekali membantu membawa dokumen ke ruang meeting jika ada staf yang kerepotan. Awalnya banyak yang heran, beberapa curiga, tapi perlahan, mereka melihat perubahan itu bukan akting. Ia benar-benar sedang mencoba berubah. Suatu pagi, di pantry lantai 2, dispenser air galon tiba-tiba tumpah karena keran bocor. Air menggenang di lantai, dan Pak Harun, petugas kebersihan yang sudah sepuh, tanpa kewalahan mengangkat galon cadangan yang berat. Sinta yang kebetulan lewat langsung menghampiri. "Pak Harun, sini saya bantu ya." Beberapa karyawan yang ada di sana nyaris menjatuhkan gelas. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Pak Harun tergagap. "Loh, Mbak Sinta, enggak usah repot-repot." "Enggak apa-apa, Pak. Daripada jatuh lagi, mending kita angkat bareng." Tanpa ragu, Sinta menggulung lengan bajunya dan bersama Pak Harun, ia mengangkat galon baru dan menggantinya. Ia juga membantu mengepel lantai yang basah. Tak ada kamera, tak ada penonton. Tapi semua orang yang melihat momen itu tahu, ada yang berubah dari Sinta. Di lantai atas, Bayu berdiri di balik dinding kaca ruangannya. Ia melihat kejadian itu dari pantulan di kaca. Melihat bagaimana wanita yang dulu menertawakannya kini membantu orang yang mungkin dulu tak ia pandang. Wajah Bayu tenang, namun di matanya, ada sinar kagum yang tak bisa disembunyikan. Siang itu, saat jam makan siang, Sinta duduk bersama Bu Lastri di pantry kecil. Mereka hanya berdua. Sinta membawa bekal sendiri, nasi, telur dadar, dan sayur bayam. Bukan makanan fancy dari kafe langganannya dulu. Bu Lastri menatapnya lalu tersenyum. "Mbak Sinta, saya perhatiin sekarang udah beda ya. Bener-bener beda." Sinta tertawa kecil. "Bu Lastri, saya malu kalau ingat kelakuan saya dulu. Yang penting Mbak sadar dan berubah. Banyak orang pintar, tapi nggak semua bisa rendah hati." Sinta mengangguk pelan. "Saya belajar dari Mas Bayu." Bu Lastri menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyesap teh hangat, lalu berkata, "Semoga perubahan ini bertahan ya, Mbak. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa minta maaf dan benar-benar belajar dari maaf itu." Sore hari, saat sebagian besar karyawan mulai bersiap pulang, Sinta melintasi lorong menuju lift. Di ujung ruangan, Bayu sedang berdiri bersama tim marketing, berbincang ringan. Sinta berhenti. Mereka saling menatap. Tak ada kata, tak ada isyarat. Hanya senyum tipis dari Bayu, dan senyum lembut dari Sinta. Senyum yang tidak lagi mengandung ambisi, melainkan rasa hormat. Dan ketika lift tertutup, Sinta menatap pantulan dirinya di dinding logam itu. Ia tahu, kini ia bukan lagi wanita yang dulu bermimpi jadi istri bos. Ia hanya ingin jadi manusia yang lebih baik. Hari itu, kantor PT Mandala Gema Teknologi terasa lebih tenang. Rapat besar baru saja selesai. Para kepala divisi beranjak dari ruang pertemuan dengan napas lega. Beberapa staf kembali ke meja masing-masing, menyantap makan siang sambil membuka laptop. Tapi suasana paling hening justru ada di lantai 5, di ruang eksekutif paling ujung. Bayu duduk di balik meja kayu hitam dengan logo perusahaan terukir di depannya. 2 kotak makan siang dari dapur internal tergeletak rapi. Biasanya, ia hanya makan sendiri sambil membaca laporan atau menatap jendela kota. Tapi hari ini, sesuatu dalam dirinya ingin berbeda. Ia menekan tombol telepon di meja. "Halo, bisa hubungkan saya dengan Mbak Sinta?" Tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk. Tok-tok. Sinta muncul, agak bingung. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa make-up berlebihan, dan tanpa parfum menyengat seperti biasanya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Bayu?" Bayu menatapnya santai, lalu menunjuk kursi di depannya. "Bisa bantu saya habisin bekal makan siang ini?" Sinta kaget, matanya membesar sedikit. "Pak Bayu saya." Bayu tersenyum kecil. "Kamu mau makan siang bareng bos?" Sinta tertawa pelan. Pipinya memerah. Kalau bosnya berhati emas, kenapa enggak? Mereka duduk berhadapan. Makan siang itu berlangsung dalam suasana hangat dan sederhana. Tanpa topeng, tanpa tekanan.
Mereka tidak membahas pekerjaan, tidak menyinggung masa lalu. Hanya dua orang yang berbagi waktu di tengah hiruk-pikuk kantor. Sinta makan dengan sopan, sesekali mencuri pandang. Bayu tetap tenang, menyendok nasi sambil memandangi tanaman kecil di sudut ruangan. Di tengah obrolan ringan, Bayu menatap Sinta sejenak lalu berkata pelan, "Kamu tahu, dulu aku nggak pernah nyangka orang yang pernah nolak aku waktu bawa bunga plastik, sekarang jadi teman makan siang paling menyenangkan." Sinta terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap Bayu lalu tersenyum, "Dan aku nggak pernah nyangka, orang yang paling aku rendahkan dulu justru orang yang paling ngajarin aku tentang makna menghargai manusia." Mereka terdiam beberapa saat. Hanya ada suara sendok yang menyentuh kotak makan. Lalu mereka tertawa bersama. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena lega. Sinta tidak lagi merasa rendah diri. Dan Bayu tidak lagi melihatnya sebagai gadis sombong yang pernah menghina. Kini mereka duduk setara. Dua manusia yang pernah tersakiti oleh ego dan kesalahpahaman, kini saling menghargai tanpa perlu bicara soal masa lalu. Tak ada kata cinta. Tak ada janji. Hanya makan siang bersama. Saling memandang dalam diam. Dan di antara diam itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan tapi nyata. Sejak hari itu, suasana kantor perlahan berubah. Tidak lagi terasa kaku atau penuh persaingan diam-diam seperti sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Bayu yang tenang namun tegas, nilai-nilai kemanusiaan mulai tumbuh di antara barisan target dan grafik presentasi. Namun perubahan paling mencolok masih datang dari Sinta. Ia kini menjadi contoh nyata bahwa manusia bisa berubah. Dari seseorang yang dulu memandang rendah hanya karena seragam lusuh dan ember pel, menjadi sosok yang menghargai siapapun tanpa melihat jabatan atau sepatu. Di setiap divisi, karyawan mulai membicarakan Sinta, bukan lagi dengan sindiran, tapi kekaguman. "Mbak Sinta sekarang beda banget ya. Dulu galak banget sama OB, sekarang suka bantu angkat barang. Gue lihat dia bantuin bersihin pantry minggu lalu. Loh?" Perubahan itu tidak dibuat-buat. Setiap senyuman, setiap langkah kecilnya di kantor, datang dari dalam. Bukan karena ingin menebus kesalahan, tapi karena ia mulai menemukan dirinya sendiri. Di suatu sore yang lengang, Sinta duduk di tangga darurat lantai 7. Tempat yang jarang didatangi siapapun. Di tangannya, ada bunga plastik merah muda. Ya, bunga yang dulu ia tolak mentah-mentah, yang pernah ia ejek dan hendak dibuang. Tapi Bayu menyimpannya. Dan kini, saat ia menerimanya kembali, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengingat, bunga itu menjadi simbol paling berharga dalam hidupnya. Ia memandangnya lama, lalu mengusap kelopak plastik yang tak akan pernah layu. "Lucu ya, justru yang palsu ini yang jadi paling tulus," bisiknya. Langkah kaki terdengar dari arah atas. Sinta menoleh. Bayu muncul, mengenakan kemeja abu dan celana panjang hitam, membawa 2 gelas teh dalam kap kertas. "Masih suka duduk di sini?" tanyanya sambil duduk di anak tangga 2 tingkat di atasnya. Sinta tersenyum. "Sekarang ini jadi tempat favorit saya." Bayu menyerahkan 1 gelas. Sinta menerimanya. "Hah?" Lalu mereka diam beberapa saat, menatap pemandangan kota dari sela jendela tangga darurat. "Bunga itu masih kamu simpan?" tanya Bayu pelan. Sinta mengangguk. "Dulu aku anggap remeh. Sekarang aku tahu, itu lebih berharga dari semua hadiah yang pernah aku terima." Bayu mengangguk perlahan. "Kadang kita butuh jatuh, biar bisa lihat dunia dari tempat yang lebih rendah, dan sadar siapa diri kita yang sebenarnya." Sinta menatap Bayu. "Aku nggak minta dimaafkan karena takut kehilangan pekerjaan, Mas. Tapi karena aku sadar, aku dulu kehilangan diriku sendiri." Bayu menatap balik. Dan untuk pertama kalinya sejak hari ia membuka identitasnya, ia tersenyum penuh ketulusan pada Sinta. "Kalau begitu, aku percaya kamu benar-benar berubah." Tak ada kalimat panjang, tak ada nasihat. Hanya 2 orang yang duduk bersama, dikelilingi sunyi kota sore hari, dan 1 bunga plastik yang menjadi saksi, bahwa dari semua yang bisa hilang di dunia ini, ketulusan adalah satu-satunya yang tetap hidup, bahkan saat dilupakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian besar di ruang rapat itu. Kantor PT Mandala Gema Teknologi kini tumbuh menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja. Budaya kerja yang hangat dan penuh penghargaan tumbuh perlahan, menggantikan atmosfer formal yang dulu mengekang. Semua orang bekerja lebih tenang, lebih manusiawi,
dan lebih saling menghormati. Bayu, dengan kepemimpinannya yang bijak, menjadi figur yang disegani. Ia tidak pernah mengangkat suaranya. Tapi semua tahu, ketika ia berbicara, setiap kata memiliki bobot. Di luar rapat, ia tetap ramah. Ia masih menyapa OB dan staf magang dengan sapaan yang sama hangatnya seperti kepada kepala divisi. Dan Sinta, kini menjadi sosok yang dipandang dengan hormat. Bukan karena penampilan atau kedekatan dengan atasan, melainkan karena ia membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Ia tak lagi menyimpan ambisi untuk menjadi nyonya siapapun. Ia bekerja dengan hati, memperbaiki hubungan, dan membangun ulang harga dirinya dari puing-puing masa lalunya. Hari itu, ruang eksekutif Bayu terlihat berbeda. Di atas meja kerjanya, 2 kotak makan siang kembali hadir. Tanpa bicara panjang, Bayu menekan tombol telepon. Hubungkan saya dengan Sinta. 5 menit kemudian, Sinta masuk ke dalam ruangan dengan senyum tenang. Kotak makan siangnya datang 2 lagi ya, Pak? Ujarnya pelan. Bayu menunjuk kursi. Saya pikir makan siang itu lebih enak kalau ada teman ngobrol. Mereka duduk. Makan siang itu tak istimewa. Hanya nasi ayam, sayur sop, dan sambal dalam kotak kertas. Tapi suasananya hangat. Tidak ada jarak. Tidak ada tuntutan. Hanya keheningan yang nyaman dan tawa kecil yang kadang muncul tanpa perlu dipaksa. Di tengah suapan terakhir, Bayu meletakkan sendoknya, menatap Sinta dengan lembut. Kamu tahu, dulu aku pikir cinta itu harus diumumkan. Harus diperjuangkan sampai diakui semua orang. Sinta menatapnya, diam. Tapi sekarang aku paham, cinta yang paling kuat justru yang tak diumumkan. Yang tumbuh diam-diam, lewat hormat, lewat perhatian, dan lewat makan siang sederhana berdua begini. Sinta menggenggam gelas plastiknya lebih erat. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak minta apa-apa, Sin, lanjut Bayu. Aku cuma senang, karena kamu bisa temukan versi terbaik dirimu sendiri. Dan aku bersyukur bisa menyaksikan itu. Sinta mengangguk pelan. Terima kasih. Bukan karena kamu memaafkanku, tapi karena kamu percaya aku masih bisa jadi lebih baik. Bayu tersenyum. Dan itu yang paling berharga. Lebih dari segala jabatan, lebih dari segala bunga mahal. Sinta menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana, di balik rak buku, sebuah vas kecil berisi bunga plastik merah muda masih berdiri tegak. Bunga yang dulu ditertawakan